Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Handi Fodi, PP 181054 2002, jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang statistik multivariat, yaitu MANOVA, Multivariate Analysis of Variance. Kita harus tahu lebih dahulu apa pengertiannya. Pengertian dari MANOVA yakni uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. Itu pengertian dari MANOVA. Yang kedua, keunggulannya. Keunggulan dari MANOVA yakni mampu digunakan untuk menganalisis pengaruh setiap variabel independen yang berskala kategorik terhadap masing-masing variabel dependen secara terpisah, di mana variabel dependen berskala kuantitatif. Lalu, kita ada kegunaan dari MANOVA ini. Kegunaannya yakni untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap beberapa variabel dependen secara simultan atau sekaligus. Yang kedua, dalam penggunaannya, MANOVA ini membutuhkan asumsi, yaitu ukuran sampel yang lebih besar, di mana dalam MANOVA ada batasan khusus, dan jumlah sampel di setiap sel harus lebih besar dari jumlah variabel dependen. Itu materi dari MANOVA. Untuk penjelasannya lebih lanjut, dilanjutkan di SPSS. Oke, kita lanjutkan di SPSS tentang MANOVA. Kita telah mempunyai data, yakni data tentang faktor yang mempengaruhi masyarakat lebih cenderung berbelanja secara kredit. Ada 6 variabel, yakni pendapatan, harga barang, jangka waktu, pekerjaan, gender, dan status. Langkah selanjutnya untuk analisis MANOVA ini, yang pertama, kita buka SPSS, klik variable view, isi di kolom nama yakni pendapatan, harga barang, jangka waktu, pekerjaan, gender, status. Oke, di label juga kita isi pendapatan, harga barang, jangka waktu, pekerjaan, gender, dan status. Oke, langkah selanjutnya kita isi kolom value di pekerjaan, yakni 1 petani, kedua wira swasta, yang ketiga PNS. Klik OK. Datanya berupa nominal. Oke, di gender kita ubah 1 laki-laki, yang kedua perempuan. Klik OK. Datanya nominal. Di value kita isi 1 menikah, yang kedua belum menikah. Klik add, klik OK. Datanya berupa nominal. Oke, langkah selanjutnya kita pindahkan data dari Excel ke SPSS dengan cara di copy. Kita pastekan di data view, klik kanan, paste. Langkah selanjutnya, pilih Analyze, pilih General Linear Model, klik Multivariate. Oke, di Multivariate, di Dependent Variable kita masukkan harga barang, jangka waktu. Di Fixed Factor kita masukkan pekerjaan dan status. Lalu kita atur di option, pilih Homogeneity Test
untuk manfaat data ini. Klik continue, klik OK. Maka akan keluar output dari manfaatnya. Untuk kita melihat cross tabulation, klik analyze, pilih descriptive statistic, klik cross tab. Di row kita pilih pekerjaan, di kolom kita pilih status, klik OK. Maka akan keluar outputnya. Oke. Lalu kita akan analisis output dari data dengan cara manual. Oke, kita mulai dari box test of equality of covariance matrix. Di box test of equality of covariance matrix, kita mempunyai dua hipotesis, H0 dan H1. H0 yakni kedua variabel dependen, harga barang dan jangka waktu, mempunyai matriks variance covariance yang sama, baik pada tingkat pekerjaan responden, petani, wira swasta, dan PNS maupun pada status responden. H1 yaitu hipotesis pertama, kedua variabel dependen, harga barang dan jangka waktu, mempunyai matriks variance covariance yang berbeda, baik pada tingkat pekerjaan responden, yaitu petani, wira swasta, dan PNS maupun pada status responden. Kita untuk menentukan kriteria keputusan, jika angka signifikannya besar dari 0,05, maka H0 diterima. Jika angka signifikan kecil dari 0,05, maka H1 diterima. Maka dari box test of equality of covariance bisa kita lihat nilai signifikannya yaitu 0,152 dengan nilai box M yaitu 16,633. Maka angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti matriks variance covariance pada variabel harga barang dan jangka waktu adalah sama untuk grup tingkat pekerjaan atau status. Oke, lanjut kepada Levin test of equality of error variance. Di Levin test of equality of error variance, dari tabel ini kita bisa lihat angka signifikan Levin test untuk kedua variabel, yakni variabel harga barang, nilai signifikannya yaitu 0,001 dan jangka waktu yaitu 0,543. Walaupun dua angka, satu di bawah 0,05 dan satu lagi di atas 0,05, namun secara keseluruhan H0 bisa diterima. Hal ini berarti matriks variance covariance pada variabel harga barang dan jangka waktu secara individu adalah sama, baik untuk grup tingkat pekerjaan responden maupun untuk status responden. Lanjut kepada multivariate test. Multivariate test kita mulai dari variabel pekerjaan. Bisa kita perhatikan di baris pekerjaan, pada angka signifikansi yang diuji dengan prosedur Pillay, Trace, Wilks Lambda, Hotelling Trace, Royal Large Root, kita bisa lihat nilai angka signifikansinya yaitu 0,00. Maka harga barang dan jangka waktu pelunasan secara bersama-sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai tingkat pekerjaan. Mungkin saja responden dengan pekerjaan sebagai petani memiliki jangka waktu pelunasan yang panjang untuk membayar harga barang dibanding mereka yang hanya bekerja sebagai wira swasta atau berbagai kemungkinan yang lain. Lanjut kepada untuk variabel status. Perhatikan baris status. Pada angka signifikansi kita bisa lihat nilai signifikansinya yaitu 0,03, kecil dari 0,05 atau berada di bawahnya. Maka dapat diputuskan bahwa H0 ditolak. Hal ini berarti variabel harga barang dan jangka waktu secara bersama-sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai tingkat pekerjaan dan status responden. Mungkin saja
Responden pekerjaan sebagai petani memiliki jangka waktu pelunasan yang panjang untuk membayar harga barang dibanding mereka yang hanya bekerja sebagai wira swasta atau kemungkinan yang lain. Oke, bisa kita lanjut kepada cross tabulation. Oke, bisa kita lihat di cross tabulation, jumlah yang menikah di petani lebih banyak statusnya adalah menikah, tetapi di petani baik menikah maupun belum menikah sudah mempunyai pekerjaan dengan jumlah total yaitu 17. Wira swasta statusnya lebih banyak belum menikah yaitu 14, dan yang menikah 12 dengan total 26. PNS menikah 3, belum menikah 4 dengan total 7 dengan jumlah total yakni 50. Bisa kita simpulkan bahwa baik statusnya menikah maupun belum menikah semuanya sudah mempunyai pekerjaan. Oke, kita lanjut kepada output main effect. Bisa kita lihat di test of between subject effect. Oke, kita lanjut kepada untuk variabel pekerjaan dan harga barang. Kita bisa lihat di pekerjaan harga barang, nilai signifikansinya yaitu 0,00. Karena angka jauh di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau rata-rata harga barang relatif sama pada berbagai tingkat pekerjaan responden. Sebagai contoh, misalnya, jika seorang petani rata-rata membeli harga barang dengan harga mahal, maka mahal pula lah responden yang bekerja sebagai wira swasta atau PNS membayar harga barang. Itu bisa kita lihat di pekerjaan dan harga barang. Oke, kita coba lihat di untuk variabel pekerjaan dengan dan harga dengan jangka waktu. Nilai signifikansinya yakni 0,01 di bawah dari 0,05. Karena angka jauh di bawah 0,05, maka H0 ditolak, atau rata-rata jangka waktu relatif sama berbagai tingkat pekerjaan responden. Oke, kita bisa lihat di status di harga barang, nilai signifikansinya yaitu 0,01 di bawah dari 0,05, maka H0 ditolak. H0 ditolak, jadi bisa kita simpulkan rata-rata harga barang relatif sama pada berbagai tingkat status responden. Tetapi hal ini berbanding terbalik kepada jangka waktu, yakni nilai signifikansinya yaitu 0,234, maka H0 diterima. Nilai signifikansi 0,234. Rata-rata harga barang relatif berbeda pada berbagai tingkat status responden. Bisa untuk lebih jelasnya lagi, status harga barang nilai signifikansinya yaitu 0,01, maka H0 ditolak. Rata-rata harga barang relatif sama pada berbagai tingkat status responden, sedangkan di jangka waktu di nilai status 0,234 jauh di atas dari 0,05, maka H0 diterima. Rata-rata harga barang relatif berbeda pada berbagai tingkat status responden. Itu dari bisa kita lihat di output main effect. Bisa kita lihat di tabel yaitu test of between subject effect. Oke, bisa kita simpulkan dari hasil data MANOVA ini. Dari tabel terlihat angka box M adalah 16,633 dengan angka signifikan 0,152. Karena angka tersebut jauh di atas 0,05, maka H0 diterima. Hal ini berarti matriks varian covariance pada harga barang dan jangka waktu adalah sama untuk grup tingkat pekerjaan atau status. Yang kedua, poin kedua yaitu kita memberikan kesimpulan dari data ini. Matriks varian covariance pada variabel harga barang dan jangka waktu pelunasan secara individu adalah sama, baik untuk grup tingkat pekerjaan responden maupun untuk status responden. Dan poin ketiga, variabel harga barang dan jangka waktu secara bersama-sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai tingkat pekerjaan. Yang sebelumnya, poin kedua berbunyi matriks varian covariance pada variabel harga barang dan jangka waktu pelunasan secara individu adalah sama, baik untuk grup tingkat pekerjaan responden maupun untuk status responden. Sedangkan di poin ketiga, variabel harga barang dan jangka waktu pelunasan secara bersama-sama menunjukkan perbedaan yang nyata pada berbagai tingkat pekerjaan.
Sekian penjelasan dari output MANOVA tentang data tentang MANOVA atau analisis MANOVA dari data ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.